Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pick a card reading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading ya. Jadi energinya bisa resonate bisa tidak, itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate, berarti otomatis energinya memang untuk kalian. Dan apabila tidak resonate, maka jangan terlalu dipaksakan, berarti energinya untuk orang lain, jadi bukan untuk kalian. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi apapun semua hasil readingan kali ini, sebisa mungkin jangan ditelan bulat-bulat, itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya kita ambil saja sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Kita anggap saja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang jauh lebih bagus daripada sebelumnya, oke? Dan sebelum kita melanjutkan ke pick a card reading kali ini, alangkah baiknya buat teman-teman semuanya sapa Tuhan terlebih dahulu dengan cara berdoa, minta agar hasil readingan kali ini diberikan pencerahan sehingga hasilnya juga biar bisa resonate sama kalian dan energinya juga biar bisa klop ya. Oke, jadi untuk di tema video kali ini adalah dia yang masih memendam rasa sayang sampai saat ini padamu. Nah, jadi buat teman-teman semuanya yang merasa penasaran, kira-kira siapa sih yang masih memendam perasaan sayangnya sampai detik ini pada kamu? Tetap terus ikuti pick a card reading kali ini dan jangan di skip-skip videonya biar teman-teman semuanya paham langkah awal hingga akhir kita melakukan pick a card reading kali ini, oke? Jadi seperti biasanya, Clarissa akan menggunakan 3 kartu dan dimana nanti ya, gunakan intuisi kalian ketika kalian memilih gitu. Pilih saja gambar mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian, oke? Dan ketika Clarissa menshuffle kartunya, sebisa mungkin fokuskan ya pada tema video kali ini, yaitu tentang dia yang masih memendam rasa sayang sampai saat ini padamu. Oke, langsung saja ya. Kita shuffle, yaitu dia yang masih memendam rasa sayang sampai saat ini kepadamu. Oke, kita coba kita ambil 3 kartu ya sebagai kartu pembukaan di sini. Oke, saya tarik energi kalian terlebih dahulu secara kolektif ya. Di sini ada kartu yang pertama, ada kartu Four of Cup di sini ya. Terus untuk kartu yang kedua, di sini ada kartu The Star. Kemudian untuk kartu yang ketiganya, di sini ada kartu Strength, oke? Dan di sini kita clear up terlebih dahulu. Dan ini ya kartunya, pilihannya. Kartu yang pertama, kartu yang kedua, kartu yang ketiga. Oke, sebentar. Nah, oke teman-teman semuanya, di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu dan dimana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi saran dari Clarissa, gunakan intuisi kalian. Pilih saja gambar mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Atau jika teman-teman semuanya masih bingung, kalian bisa pilih saja gambar mana yang menurut kalian sekiranya bagus. Karena ini sifatnya juga general reading, fun reading, jadi teman-teman semuanya bisa memilih lebih dari satu pilihan pile. Misalnya saja teman-teman memilih kartu nomor 3, teman-teman juga bisa memilih kartu nomor 1 ataupun kartu yang nomor 2. Memang terkadang energi kita ikut tertumpah di pilihan kartu-kartu yang lain, jadi nggak apa-apa apabila kalian memilih lebih dari satu pilihan pile ya. Dan buat teman-teman semuanya yang sekiranya membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih, teman-teman tidak perlu buru-buru karena teman-teman bisa pause video kali ini sampai kalian bisa benar-benar yakin akan mendapatkan kartu mana yang menurut kalian sesuai dengan isi kata hati kalian. Dan buat teman-teman semuanya yang sudah merasa memiliki pilihan kartu, sekarang saatnya Clarissa bantu reading dari urutan kartu yang pertama terlebih dahulu ya. Jadi di sini untuk kartu yang ketiga dan kartu yang kedua kita singkirkan terlebih dahulu, oke? Karena kita akan memfokuskan energi kita pada pilihan pile yang pertama terlebih dahulu. Dan saat ini Clarissa akan mengambil kartu tarot versi pendamping untuk menghasilkan jawaban yang lebih detail dan akurat lagi, oke? Dia yang masih memendam rasa sayang sampai saat ini padamu. Oke, sepertinya satu kartu sudah memberikan clue ya di sini. Oke.
Terus kita coba. Kita ambil 5 kartu, jadi kurang 4 ya. Kartu yang pertama ada Knight of Pentacle, kemudian kartu yang kedua ada kartu King of Pentacle. Di sini kartu yang ketiga ada kartu Queen of Wands. Terus kartu yang keempat ada kartu Six of Pentacle. Dan di sini untuk kartu yang kelima ada kartu Nine of Wands. Oke. Ini kita taruh di bawah terlebih dahulu ya. Kartu yang pertama, kedua, ketiga, dan di sini ada kartu yang keempat, kemudian kartu yang kelima, kemudian ini kartu pembukanya. Oke. Yes. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi pada kesempatan kali ini, yaitu dia yang masih memendam rasa sayang sampai saat ini padamu. Seperti apakah dia? Di sini Clarissa melihat ya bahwa mungkin dia yang sampai saat ini memendam rasa pada kamu adalah bisa dibilang tuh dia orang masa lalu. Di sini orang masa lalu. Dalam artian mungkin ketika Clarissa berbicara masa lalu adalah ya dia tidak tidak mesti mantan gitu. Atau bisa saja dia adalah seseorang yang mungkin pernah dekat dengan kamu dulunya, mungkin tuh kalian pernah PDKT-an, cuman kayaknya masih belum sempat jadian gitu. Dan sampai detik ini sepertinya orang ini tuh kayak dalam artian tuh kayak masih mengharapkan kamu gitu. Walaupun mungkin saat ini ada yang salah satu di antara kalian gitu ya, beberapa di antara kalian tuh yang mungkin udah lost contact, yang mungkin nomornya udah hilang, atau mungkin yang kalian masih sama-sama menyimpan tapi kayak udah nggak pernah komunikasi gitu. Dan di sini sebenarnya Clarissa melihat bahwa sampai detik ini si doi ini masih dalam artian tuh kayak ada nama kamu gitu di dalam hatinya, walaupun mungkin ya kalian saat ini sudah terpaut dalam artian tuh ruang jarak dan waktu, kemudian juga kalian juga sudah sibuk dengan aktivitas kalian masing-masing, dengan kesibukan pekerjaan sendiri-sendiri gitu. Cuman ya Clarissa masih merasa bahwa orang ini tuh kayak dalam hati kecil dia tuh masih sangat mengharapkan kamu gitu. Mungkin ya kamu juga sempat sih gitu, dalam artian tuh kayak ketika kamu entah sedang santai, sedang sedih gitu, kamu juga terkadang memikirkan dia, cuman kayak kamu yang dalam artian tuh kayak tidak kamu pikirkan secara panjang gitu. Mungkin ini hanyalah perasaan sesaatku aja gitu. Mungkin hanya aku ini kangen sama dia gitu, ketika kamu kayak merasa sendiri gitu. Dan ketika kamu mungkin sedang kepikiran sama dia, mungkin di saat itulah dia juga sedang memikirkan kamu. Jadi seperti itu. Jadi intinya antara kamu dan dia sama-sama saling memikirkan gitu. Jadi ketika kamu memikirkan, dia juga sedang memikirkan kamu. Jadi seperti itu. Clarissa melihat mungkin flashback ke belakang kemarin, ya bisa dibilang tuh kayak hubungan kalian berakhir tuh bisa saja karena kesalahpahaman, atau mungkin bisa saja karena kesibukan kalian masing-masing gitu. Jadi kayak sebenarnya bukan masalah yang cukup serius sih gitu. Dan sebenarnya apabila kalian gitu dalam artian tuh ada keinginan untuk sama-sama saling memperbaiki, sama-sama ada keinginan untuk saling memperbaiki gitu. Clarissa yakin bahwa hubungan ini sebenarnya masih bisa diharapkan gitu. Dan Clarissa percaya bahwa nantinya orang ini dalam waktu dekat gitu, dalam waktu dekat tuh relatif ya gitu, 1, 2, 3, 4 bulan gitu, orang ini pasti bakalan menghubungi kamu lagi. Jadi seperti itu. Dan di sini dia sempat sih gitu, dalam artian tuh kayak sebenarnya di dalam hati dia itu ada keinginan untuk menghubungi kamu gitu, menghubungi teman-teman semuanya. Cuman ya mungkin ada yang merasa bahwa dia tuh kayak, apakah ini waktu yang tepat atau enggak ya gitu, apakah dia saat ini sedang sendiri atau dia saat ini sedang memiliki kekasih gitu, atau mungkin udah menikah atau gimana gitu. Jadi ya keinginan tersebut jadi mundur gitu, karena mungkin dia tuh kayak banyak rasa ketakutan gitu. Padahal ya mungkin beberapa di antara kalian memang kayak saat ini sedang sendiri, atau mungkin dalam artian tuh beberapa di antara kalian yang mungkin sedang mengharapkan dia gitu. Cuman ya memang dari ini orang itu tipikal seseorang yang apabila hati dia nggak merasa siap gitu, ya maka ya udah dia undur gitu sampai benar-benar dia udah merasa siap, baru dia pasti akan menghubungi kalian kembali gitu. Dan di sini
Saya merasa bahwa bisa dibilang tuh kayak ketika orang ini kayak inget kamu gitu, pasti orang ini tuh kayak bawaannya tuh galau bisa, baper gitu, apa bisa gitu. Jatuhnya tuh kayak jadi kayak ngerasa sedih gitu, dan bisa dibilang tuh ini sangat bukan sangat mengganggu sih, bisa dibilang tuh kayak sangat menyiksa bagi batin dia gitu, karena ya dia merasa bahwa apa ya, dia sayang sama seseorang tapi kayak kenapa bisa jadi seperti ini gitu, dia belum bisa memiliki kamu seutuhnya gitu, malah jadi kayak berakhir. Dan semakin lama bukan malah semakin dekat, tapi kayak semakin lama semakin karena kesibukan masing-masing gitu, jadinya ya udah gitu, jadi bisa dibilang tuh kayak renggang gitu bahkan sampai detik ini. Terus orang ini juga saya yakin bahwa kedepannya setelah dia merasa siap, orang ini jauh lebih memiliki rasa kepercayaan diri dan jauh lebih berani gitu. Jadi nantinya dia tiba-tiba langsung entah WA, entah telepon, entah inbox gitu. Itu pasti gitu. Dan memang keinginan terbesar dia sebenarnya ingin sih dekat lebih intens lagi dengan diri kamu. Ingin lebih intens, ingin lebih dalam artian tuh kayak mengulangi kisah lama tapi dia perbarui jauh lebih baik daripada sebelumnya. Jadi seperti itu. Bisa dibilang hati dia mungkin saat ini juga sedang merasa hancur sih gitu. Sedang merasa hancur ketika mungkin tuh kayak merindukan kamu di saat dia tuh benar-benar kangen sama kamu. Hati dia tuh kayak merasa hancur. Apalagi mungkin beberapa di antara kalian tuh yang eh apa ya, dalam artian tuh kayak nih orang itu secara diam-diam juga suka stalking loh, terkadang itu suka stalking sosmed sosmed kamu gitu, walaupun saat ini mungkin kamu ada beberapa di antara kalian yang nggak terkoneksi dalam artian tuh ke WA gitu, tapi saya percaya bahwa orang ini tuh kayak memiliki akses tersendiri untuk melihat mungkin tuh status kamu, melihat aktivitas kamu mungkin kayak di Facebook atau mungkin di sosial media lain gitu. Dan beberapa di antara si doi ini gitu ada yang merasa bahwa hati dia tuh kayak merasa hancur gitu, karena mungkin beberapa di antara kamu gitu ada yang sudah memiliki pasangan, ada yang memiliki kekasih gitu. Jadi kayak perasaan hancur itu ada. Ya ternyata dia saat ini sudah dimiliki orang lain gitu, atau mungkin saat ini dia sudah apa ya, dalam artian tuh kayak udah nggak sendiri lagi gitu. Ada beberapa di antara mereka itu yang merasa hati dia merasa hancur gitu. Sebenarnya bagi dia gitu kamu adalah bisa dibilang tuh apa ya, walaupun mungkin kalian dulu nggak sempat jadian, nggak sempat bisa bersatu, nggak sempat bisa lanjut gitu, tapi ya keinginan terbesar orang ini sebenarnya ingin sih dalam artian tuh memiliki kamu seutuhnya, ingin menjadikan kamu sebagai ya bisa dibilang tuh teman hidupnya, jadi seperti itu. Tetapi ya mungkin ada beberapa di antara kalian yang ada kesalahpahaman, atau mungkin ada yang karena kesibukan kalian masing-masing ya, sehingga hubungan kedekatan kalian dulunya itu nggak bisa diteruskan. Cuman ya Clarissa percaya bahwa nantinya apabila ada keajaiban Tuhan dan dia memang jodohnya kamu, ya saya yakin bahwa sejauh-jauhnya kamu saat ini pasti bakalan dipertemukan kembali gitu, dalam momen yang lebih indah, dalam momen yang jauh lebih indah. Jadi seperti itu. Kemudian Clarissa juga melihat ya bahwa eh terkadang kamu juga sempat sih gitu. Sesekali kamu kayak kepikiran kepikiran berat sama dia gitu. Kepikiran ya mungkin apa yang kamu pikirkan saat ini juga sama apa yang dia pikirkan gitu. Dia sekarang di mana ya? Dia sekarang apakah sendiri atau sudah memiliki kekasih, ataukah dia saat ini sudah menikah gitu? Banyak hal yang menjadi dalam artian itu tanda tanya di dalam hidup kamu. Cuman ya terkadang itu kayak kamu ada sih keinginan gitu, keinginan bisa terkoneksi kembali sama dia. Dalam artian tuh kayak saling menceritakan tentang kisah-kisah lama, lama yang udah kalian jalani dulu gitu. Cuman ya apa boleh buat gitu. Saat ini tuh kayak dari kamu juga nggak memiliki keberanian, dari dia juga nggak memiliki keberanian, jadi ya udah deh sama-sama terpendam gitu. Cuman ya seperti yang Clarissa bilang tadi, Clarissa percaya apabila kalian memang benar-benar jodoh gitu ya, nantinya kalian pasti akan dipertemukan juga. Terus kalau bicara dia gitu ya, kamu dulunya kenal sama dia tuh lewat sosmed gitu.
kamu dulunya kenal sama dia tuh lewat sosmed. Karena ya mungkin alasan terbesar kalian last contact itu ada kesalahpahaman aja sih gitu. Cuman ya Clarissa yakin bahwa kedepannya orang ini bakalan menghubungi kamu gitu. Entah kamu saat ini sudah memiliki kekasih, entah kamu saat ini sendiri gitu. Yang pasti ya orang ini tuh akan apa ya, dalam artian tuh kayak mencoba mendekati kamu kembali gitu. Dengan tujuan ya ingin menebus, dalam artian tuh apa ya, mungkin kesalahan yang pernah dia lakukan di masa lalu, atau mungkin dia ingin lebih apa ya, dalam artian tuh lebih menunjukkan bahwa sisi niat dia gitu, bagaimana cinta dia terhadap kamu gitu. Mungkin kamu dulunya itu hanya melihat dia itu hanya sekilas gitu. Sekilas tuh dalam artian tuh apa sih gitu. Ya mungkin kamu belum belum 100% gitu ya, belum 100% tahu tentang isi hati dia gitu. Cuman ya kedepannya setelah dia benar-benar akan menghubungi kamu gitu, kamu bakalan tahu tentang dalamnya hati dia dalam mencintai kamu itu seperti apa. Jadi seperti itu. Clarissa di sini melihat bahwa orangnya sih bisa dibilang dia sederhana gitu. Sederhana itu dalam artian tuh ya udah gitu. Dia tanpa harus menjadi orang lain untuk dicintai orang yang dia sayang. Jadi apa yang dia punya saat ini ya sudah gitu. Kalau misalnya kamu bisa menerima bisa menerima aku dengan apa adanya gitu, ya udah alhamdulillah. Dan kalaupun kamu nggak suka sama aku ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi dia itu tipikal seseorang yang benar-benar menurut Clarissa itu yang apa adanya ya. Jadi ya senatural mungkin gitu. Apa yang dia punya ya udah gitu. Dia saat ini dia flashback ke belakang kemarin jadi A, ya mungkin kamu kedepannya bakalan ngelihat dia tuh ya yang A gitu. Sosok pribadi yang bener-bener penuh dengan kesederhanaan. Cuman ya mungkin bisa dibilang tuh dari kesederhanaan tersebut lah yang membuat kamu dulunya itu jadi kayak merasa apa ya, merasa ingin mengenal dia jauh lebih dalam lagi gitu. Cuman mungkin karena kesibukan kalian masing-masing, mungkin karena ruang jarak dan waktu juga gitu yang membuat ya hubungan kalian tuh jadi renggang. Atau ada juga yang mungkin salah satu di antara kalian tuh yang ada keselisih pahaman yang sebenarnya itu masih bisa diluruskan karena terpengaruh aktivitas masing-masing ya, sehingga bisa dibilang tuh hubungan ini terbengkalai. Jadi seperti itu. Dan di sini aku melihat ya bahwa intinya itu kayak untuk saat ini si doi gitu. Mungkin ada beberapa di antara kalian tuh yang mikir ya, ataukah saat ini dia udah married, udah menikah atau bagaimana gitu. Cuman ya Clarissa melihat bahwa di sini yang lebih besar energinya adalah bahwa saat ini si dia gitu ya, orang yang sampai saat ini memendam perasaan sama kamu itu kayak fokus dengan karirnya aja gitu, karena ada beberapa hal yang ingin dia capai sekaligus. Ya mungkin orang ini kedepannya bakalan cari keseriusan gitu, cari keseriusan. Jadi ya mungkin kamu jangan heran apabila kayak nantinya dia kembali sama kamu gitu, dia jadi pribadi yang lebih dewasa, dia jadi pribadi yang lebih tanggung jawab gitu. Karena ya setiap manusia kan ada porsi transisinya masing-masing, dan dimana Clarissa melihat bahwa orang ini tuh kayak uh, nantinya setelah dia datang di dalam kehidupan kamu lagi tuh kayak dia benar-benar menjadi pribadi yang berbeda gitu, jauh lebih dewasa, jauh lebih bisa ngerti, jauh lebih apa ya, dalam artian tuh kayak ya kamu seneng aja gitu melihat transisi dari dia gitu. Karena menurut saya kayak gini loh, ini adalah usia dia tuh kayak udah cukup mateng gitu, dan ini adalah waktu dia buat mencari keseriusan, mencari pendamping hidup. Jadi seperti itu. Dan di saat nantinya dia bener-bener datang di dalam kehidupan kamu lagi, aku ngerasa bahwa kamu nantinya tuh kayak menyambut dia itu dengan penuh kebahagiaan gitu, bukan yang kayak masih memendam dendam, bukan yang masih memendam perasaan gak suka, perasaan apa, tapi semuanya itu kayak bener-bener udah berbeda gitu. Dan kamu itu yang kayak seolah-olah itu kayak oke lah gitu, kalau misalnya kamu datang dengan perubahan yang nyata dan kamu bener-bener niat ingin kembali sama aku gitu, asalkan niat dan tulus, oke gitu, kamu bakalan kayak merasa welcome, menyambut dia dengan bahagia. Jadi seperti itu. Dan di sini aku melihat bahwa nantinya orang ini tuh akan bener-bener apa ya, dalam artian tuh kayak bener-bener bisa memberikan semua hati dia itu untuk kamu, atau bisa dibilang tuh kayak seluruh hatinya, seluruh jiwanya itu akan dia berikan sama kamu. Tapi nggak langsung kan, kesannya modus gitu. Jadi kayak mungkin di awal sih ya adalah namanya basa-basi gitu, mungkin kalian akan merasa canggung. Cuman ya setelah kalian seiring berjalannya waktu dekat gitu ya, Clarissa yakin bahwa kalian bisa dekat
jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dan disitulah nantinya tuh kamu bakalan bisa ngerti gitu bagaimana sih dalamnya cinta orang ini dalam uh, menyayangi kamu gitu. Kamu bakalan tahu karena nantinya dia setelah kalian beradaptasi, kalian benar-benar sudah menikmati proses yang terjadi gitu. Kamu akan merasa bahwa intinya tuh kayak semua hati dia gitu ya, semua kasih sayang dia tuh akan dilimpahkan ke kamu. Walaupun ya terkadang tuh kayak masih ada sih gitu sisi kecemasan yang kamu rasakan. Sisi kecemasan tuh apa sih gitu? Ya kayak kamu takut gitu apabila mungkin tuh kayak perubahan orang ini tuh hanya sementara aja, hanya ingin memiliki maksud dan tujuan tertentu gitu. Rasa ketakutan tuh kayak masih tetap ada di dalam diri kamu. Cuman ya Clarissa percaya gitu, seiring berjalannya waktu dan dia pasti juga akan menunjukkan tentang sisi perubahan dia yang nyata gitu. Perasaan ketakutan ini akan hilang dengan sendirinya. Jadi seperti itu. Dan kita coba untuk lihat kartu tarot versi yang satunya, yaitu dia yang masih memendam rasa sayang sampai saat ini padamu. Oke, kita mengambil 5 kartu ya di sini. Oke, ada kartu Two of Pentacle. Yes, ada kartu Strength. Terus ada kartu Justice. Ada kartu Two of Wands. Dan di sini juga ada kartu Knight of Wands. Oke. Kita coba lihat dulu. Di sini di kartu yang versi kedua, Clarissa melihat sih bahwa nantinya gitu setelah dia benar-benar memberikan semua hati dia, seluruh jiwa dia sama kamu dan kamu pun bisa melihatnya gitu. Kamu kayak bener-bener nantinya tuh akan lebih mempertimbangkan dia untuk kamu jadikan, dalam artian tuh untuk kamu teruskan ke jenjang yang lebih serius. Dalam artian tuh kayak bener-bener kamu pertimbangkan bibit bobot bebeknya gitu. Apakah dia bener-bener layak untuk kujadikan sebagai pendamping hidup gitu. Apakah perubahan dia ini bener-bener tulus ataukah bener-bener apa gitu. Jadi intinya tuh kayak apa ya, nantinya tuh yang flashback ke belakang kemarin kamu masih ragu gitu, akhirnya ya setelah kamu benar-benar melihat ketulusan dia dan perubahan dia gitu, jadinya tuh kayak kamu lebih mempertimbangkan dia untuk kamu jadikan sebagai apa ya, intinya tuh kayak pendamping hidup kamu gitu. Jadi seperti itu. Terus aku juga melihat bahwa intinya tuh ya bisa dibilang tuh kayak sebenarnya tuh kayak banyak kisah juga gitu, banyak kisah tentang kesedihan yang udah kamu alami gitu, dan dia pun juga intinya tuh kayak nggak memandang kok gitu bagaimana masa lalu kamu setelah lepas dari dia gitu. Jadi kan mungkin tuh kayak kamu mungkin banyak merasa mengalami cinta yang gagal, banyak cinta yang apa gitu. Cuman kayak orang ini tuh intinya tuh nggak mengapokkan kamu atau nggak membuat kamu jadi down gitu. Kan ada kan kadang ada seseorang tuh yang kayak mungkin di pikiran kamu, ah nanti takutnya tuh gini tuh kan kayak bahagia zamannya sama aku daripada sama yang baru gitu. Cuman kayak orang ini tidak pernah melihat hal tersebut gitu loh, nggak pernah memandang hal tersebut gitu, karena ya dia sudah kembali sama kamu gitu. Dia udah kayak ya berarti dia tuh kayak udah siap gitu menerima kelebihan dan kekurangan kamu. Terus kali saya juga melihat bahwa intinya tuh kayak namanya hati dan perasaan kamu itu nantinya tuh kayak bener-bener gak bisa dibohongin, entah kenapa gitu. Mungkin kayak dulu cinta kamu sama dia tuh kayak bagaimana ya, kayak kamu ngerasa biasa aja gitu, tapi kayak sekarang gitu kamu nggak bisa membohongi perasaan kamu sendiri bahwa ini tuh kayak kamu udah bertekuk lutut deh, dalam arti tuh ingin menyerahkan semua hati kamu juga sama dia. Karena apa ya, sebenarnya dari cara dia mencintai kamu, dari kesederhanaan dia dalam menerima kamu dengan penuh dengan apa adanya gitu. Jadi ya bisa dibilang kamu nantinya benar-benar nggak bisa membohongi perasaan kamu sendiri bahwa kamu juga merasa sayang, merasa ingin memberikan semua hati kamu juga untuk dia. Jadi seperti itu. Dan di sini Clarissa melihat ya bahwa walaupun terkadang gitu masih ada sih mungkin tuh kayak beberapa di antara kalian yang masih memendam rasa kecewa, yang masih memendam amarah gitu. Ya cuman Clarissa percaya bahwa nanti seiring berjalannya waktu dan dia juga bisa menunjukkan tentang
cinta dia yang tulus sama kamu, rasa amarah dan benci, mungkin apa ya, rasa amarah, benci, emosi, semuanya itu bakalan bisa meredam dengan sendirinya. Karena bisa dibilang tuh dialah gitu ya, seseorang yang mampu memadamkan rasa amarah tersebut, diganti dengan penuh kesejukan, penuh dengan kehangatan. Jadi seperti itu. Dan di sini aku merasa bahwa nih orang itu nantinya tuh kayak bener-bener datang dengan tiba-tiba gitu. Tapi entah kenapa gitu, ketika orang ini datang gitu, kamu nggak langsung yang, memang sih gitu, mungkin ada beberapa di antara kalian tuh yang masih menyimpan gitu ya, perasaan kecewa, perasaan sakit hati, mungkin perasaan apalah gitu. Cuman ya entah kenapa gitu, kedatangan dia yang kedua ini gitu, justru kayak seolah-olah ya kamu menyambut dia dengan penuh keindahan. Jadi seperti itu. Karena ya mungkin kamu bisa merasa bahwa apa ya, mungkin tuh kayak orang ini bisa dibilang tuh sisi perubahannya itu bener-bener bisa terlihat gitu, dari dia pribadi yang dulu A bertransisi menjadi pribadi B, ini itu yang lebih baik gitu. Dan di sini entah kenapa gitu, kayak tiba-tiba langsung yang kayak perasaan benci, perasaan kecewa gitu, kayak hilang secara natural tanpa dibuat-buat. Jadi seperti itu. Dan ini kita coba lihat lagi. Oke, dia yang masih memendam rasa sayang sampai saat ini padamu. Oke, di sini satu kartu sudah terbuka, memberikan clue-nya ya. Terus di sini ada kartu yang kedua, ada kartu Knight of Wands. Oke, dan di sini ada kartu yang ketiga, ada kartu The Moon. Kemudian di sini ada kartu yang keempat. Dan di sini juga ada kartu yang kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jika dilihat dari kartunya sih, di sini ada kartu Ace of Wands. Ace of Wands toh artinya itu kayak bener-bener, mungkin ya kedekatan kalian dulunya itu kayak bener-bener tidak dilandasi dengan komitmen yang kuat gitu. Cuman ya Clarissa percaya bahwa nantinya orang ini bakalan ngajak kamu lebih berkomitmen gitu, karena kan yang dia cari adalah keseriusan gitu, dan kalau bisa dibawa sampai ke jenjang yang lebih serius, itu kan harapan dia. Jadi Clarissa percaya bahwa nanti gitu ya, di pertemuan kalian yang kedua gitu, kalian akan menjadi intinya tuh kayak hubungan yang lebih berpondasi dan lebih kuat lagi, semakin lama akan semakin berkembang menjadi cinta yang indah. Jadi seperti itu. Terus juga di sini Clarissa melihat ya bahwa intinya tuh kayak orang ini yang nantinya tuh bener-bener banyak mensuplai gitu ya, memberikan banyak dukungan gitu terhadap apa yang kamu lakukan. Maksudnya gimana sih gitu? Ya dalam artian tuh kayak mungkin sebelum datangnya orang ini gitu, dan kamu juga sempat gitu ya berkenalan dengan orang baru gitu. Cuman yang kayak perasaannya itu bener-bener kayak udah berbeda gitu. Tapi setelah dia hadir gitu, kamu seolah-olah itu mendapatkan semangat baru gitu. Kamu jadi lebih hidup daripada biasanya gitu. Bukan berarti kamu kemarin gak hidup, bukan, tetapi kayak kamu lebih mendapatkan energi yang positif lagi. Jadi seperti itu. Terus juga di sini kamu juga akan merasa sedikit lega sih gitu, karena bisa dibilang tuh apa yang kamu cari selama ini gitu ternyata ya nggak jauh-jauh gitu, ternyata ya dia yang pernah hilang tapi sekarang muncul lagi gitu. Jadi ya perasaan lega, seneng itu ada, perasaan bahagia itu ada. Terus juga di sini ada kartu Three of Pentacle. Three of Pentacle tuh artinya tuh kayak bener-bener orang ini tuh bisa dibilang tuh sayang sama kamu itu nggak dengan logika, tapi dengan hati dan perasaan dia. Jadi bisa dibilang tuh ya mulai dari dulu sampai sekarang rasa sayang dan cintanya dia ke kamu, rasa sayang dan cintanya dia ke kamu gitu nggak pernah padam gitu. Bahkan bisa dibilang tuh kayak dia itu kayak seolah-olah ya perjalanan kedekatan kamu dulu gitu, dulu mulai sampai sekarang, dan nantinya pada saat kamu bertemu lagi sama dia gitu, dia itu kayak seolah-olah itu mendapatkan sebuah kisah cinta baru gitu, yang nantinya itu kayak bener-bener indah untuk diceritakan. Terus juga di sini Clarissa melihat ya bahwa intinya tuh kayak kamu jadi lebih apa sih ya, dalam artian tuh kayak mungkin flashback ke belakang kemarin gitu, rasa kewaspadaan kamu itu cukup tinggi gitu. Rasa kewaspadaan tuh artinya tuh apa sih kak gitu ya, dalam artian tuh kayak kamu jadi kayak
nggak gampang percaya lagi sama yang namanya cinta gitu. Tapi setelah dia datang gitu, kamu langsung kayak langsung kayak apa ya, dalam artian tuh kayak percaya bahwa oke gitu, dalam artian tuh aku deket lagi dengan kamu, ya saya yakin bahwa kamu sudah berubah gitu menjadi pribadi yang mungkin jauh lebih baik daripada sebelumnya. Jadi seperti itu. Dan sekarang kita lanjut buat teman-teman semuanya yang memilih kartu yang nomor 3. Kita coba lihat ya. Kartu yang nomor 2, maaf. Ini kartu yang nomor 2. Di sini ada kartu The Star. Oke. Kita ambil kartu tarot versi pendamping untuk menghasilkan jawaban yang lebih detail dan akurat lagi. Di sini sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu dia yang masih memendam rasa sayang sampai saat ini padamu. Siapakah dia? Oke. Kita mengambil 5 kartu ya. Jadi ini kita singkirkan, kita taruh di bawah dulu. Ini ya kartu yang pertama, ada kartu Three of Cup. Kemudian di sini ada kartu yang kedua, ada kartu King of Wands. Dan di sini ada kartu The Empress. Kemudian di sini ada kartu yang selanjutnya, ada kartu Ten of Cup. Dan di sini juga ada kartu Three of Wands. Wow. Keren juga sih kartunya. Oke. Kita clear up terlebih dahulu. Oke. Di sini sesuai dengan judul tema dan deskripsi ya, yaitu tentang dia yang masih memendam rasa sayang sampai saat ini padamu. Siapakah dia? Aku di sini melihat sih bahwa bisa dibilang kamu saat ini masih terkoneksi sama dia, atau mungkin bisa saja gitu kalian sudah tidak terkoneksi lagi. Kamu dulu kenal sama dia mungkin di sosmed, bisa teman lingkungan kerja bisa gitu, atau mungkin ya bisa dibilang teman lama gitu. Jadi ada beberapa kemungkinan di sini. Cuman Clarissa melihat bahwa hubungan kalian dari dulu sampai sekarang tuh kayak bisa dibilang tuh nggak jelas gitu. Dalam artian tuh bukan nggak jelas gimana, tapi kayak nggak menemukan titik terang gitu. Seolah-olah ya hubungan yang kalian jalani itu kayak tarik ulur gitu. Di saat kamu menjauh gitu, kayaknya dia mendekat. Di saat dia mendekat gitu, kayaknya dia menjauh. Ini yang membuat kamu jadi pusing 7 keliling gitu. Jadi yang kayak intinya ya udah deh gitu, aku jalani aja dengan biasa gitu. Dan mungkin bisa dibilang tuh kayak apa ya, sampai saat ini Clarissa percaya bahwa dia yang ada di dalam pikiran kamu saat ini, ya dia masih memendam perasaan sayang dan suka sama kamu gitu. Cuman ya mungkin karena situasi dan kondisi yang mungkin kurang kondusif atau kurang mendukung, ya bisa dibilang ya hubungan kalian kayak nggak menemukan titik terang seperti apa yang Clarissa bilang tadi gitu. Karena ya bisa dibilang tuh kayak kenapa bisa kayak tarik ulur seperti apa yang saya bilang tadi gitu. Mungkin di sisi lain gitu, dalam artian tuh kayak dia belum merasa siap, atau mungkin di sisi lain pada saat itu kamu ada pendamping hidup kamu gitu. Jadi yang kayak ya udah gitu, dia ingin mengungkapkan tentang perasaan dia ingin memberikan semua hati dia untuk kamu, jadinya nggak bisa, jadinya tertunda. Karena apa ya, mungkin tuh ada orang lain di sisi kamu pada saat itu, atau mungkin ya bisa dibilang tuh kayak dia belum merasa siap gitu. Cuman ya Clarissa merasa bahwa di sini energinya sama-sama imbang gitu, antara kamu sudah ada yang baru atau mungkin gitu dia belum merasa siap, jadi sama-sama imbang. Dan di sini Clarissa percaya dalam diam dia itu kayak seolah-olah itu memanjatkan doa sama Tuhan gitu, berharap bahwa gitu walaupun kamu belum bisa dimiliki dia gitu, cuman dia percaya bahwa nantinya Tuhan pasti akan mempersatukan kalian gitu, dalam artian tuh dalam situasi yang mendukung. Dianya juga sudah merasa siap, dan kamu juga mungkin udah sendiri, atau mungkin kamu juga sudah bener-bener apa ya, dalam artian tuh kayak udah bener-bener
merasa apa ya, hati kamu terketuk lagi untuk membukakan pintu untuk dia gitu. Jadi kayak nantinya Clarissa percaya bahwa nantinya pasti kalian akan dipersatukan kembali, walaupun bisa dibilang tuh kayak kayaknya hanya mimpi gitu. Cuman ya namanya apa ya, dalam arti tuh ya namanya cinta sejati gitu. Terkadang kalian nggak harus dipertemukan di pertemuan yang pertama gitu. Terkadang setelah kamu mencoba gitu ya, mencoba berhubungan gagal berkali-kali, terkadang kalian dipersatukan lagi. Itu yang dinamakan ya, bisa dibilang tuh kayak cinta sejati yang harus dipertemukan di saat pertama kali. Jadi seperti itu. Dan di sini Clarissa merasa ya bahwa bisa dibilang tuh kayak kamu bener terkadang itu juga kayak suka apa sih ya, terkadang tuh suka di dalam hati kamu itu kayak sebenarnya tuh kayak ingin menanyakan tuh dalam artian tuh kayak nih orang sebenarnya sampai saat ini tuh masih suka sama aku nggak sih gitu, nih orang sampai saat ini tuh sayang sama aku nggak sih gitu. Mungkin di dalam diri kamu itu penuh dengan tanda tanya seperti itu. Cuman ya Clarissa percaya bahwa orang ini tuh kayak di dalam diam dia gitu. Jadi kayak walaupun saat ini memang kayak kondisi komunikasi kamu dengan dia nggak seintens yang dulu, kondisi apa ya, kondisi hubungan kalian juga sudah tidak sedekat yang dulu gitu. Mungkin kamu mah kayak curhat-curhat sama dia itu enak gitu. Tapi sekarang gitu karena mungkin tuh kayak kalian udah nggak terlalu deket lagi, jadi ya udah gitu. Cuman kayak terkadang di dalam hati kamu itu suka membayangkan gitu, nih orang sebenarnya masih suka nggak sih sama aku, nih orang ada perasaan saya nggak sih sama aku, atau jangan-jangan ini hanya perasaan sepihak dari aku aja gitu. Dan di sini sebenarnya kayak bisa dibilang tuh orang ini tuh tipikal seseorang yang susah ditebak sih gitu. Nggak semua orang itu bisa paham dengan harapan dan keinginan dia gitu. Kamu aja yang merasa deket sama dia dulunya aja nggak ngerti gitu, nggak ngerti kalau misalnya dia menyimpan perasaan suka dan sayang sama kamu itu yang bener-bener dalam banget gitu. Cuman ya nantinya saya percaya bahwa kamu nantinya itu bakalan tahu dengan sendirinya gitu, bagaimana sih berharapnya dia sama kamu, bagaimana sih gitu keinginan terbesarnya dia ke kamu gitu. Jadi kamunya nanti bakalan ngerti. Dan di sini Clarissa sih melihat ya bahwa mungkin dulunya gitu, kamu dulunya juga mungkin tuh kayak ada miskomunikasi sama dia gitu, sehingga ya kalian tuh kayak nggak bisa deket lagi sama dia gitu. Dan di sini Clarissa melihat bahwa ya tetap ya namanya kan dia yang memendam gitu ya, dia memendam perasaannya sampai saat ini pada kamu. Yang jelas ya dia datang dari masa lalu gitu, dia datang dari masa lalu itu yang artinya tuh kayak bener-bener apa ya, mungkin tuh kayak kalian bener-bener miskomunikasinya itu di saat mungkin kamu dulunya itu dia suka sama kamu, tapi dulunya kamu itu nggak single gitu, kamu nggak sendiri, kamu ada orang lain gitu lah. Itu yang membuat dia tuh kayak jadinya itu nyali dia untuk mengutarakan tentang isi hati dia ke kamu ini kayak jadi nggak bisa gitu. Jadi ya udah deh gitu. Dia kan saat ini kan udah ada yang lain gitu, jadi ya udah deh gitu. Mungkin tuh kayak bisa dibilang tuh kayak dia merasa bahagia apabila kamu bahagia, jadi nggak apa-apa gitu walaupun kamu bahagia bersama orang lain, walaupun bagi dia perih gitu, tapi juga dia bisa dibilang tuh sedih bahagia gitu. Sedihnya apa gitu ya, sedihnya dia nggak bisa dapetin kamu, dia dimiliki apa, kamunya dimiliki orang lain. Bahagianya apa gitu ya, kamu bisa tersenyum gitu pada saat itu bersama orang yang dia sayang. Jadi ya makanya dari situlah gitu, jadi kayak orang ini tuh bisa dibilang tuh kayak kelihat tarik ulurnya. Cuman kayak di sini tuh kayak terkadang di saat kamu bener-bener diam gitu, ketika kamu kayak kepikiran sama dia gitu, sebenarnya kamu juga sempet sih ada perasaan yang kayak ini orang sebenarnya maksud dan tujuan dia itu apa sih gitu. Kok terkadang itu kamu kayak merasa bahwa apakah orang ini suka sama aku atau gimana gitu. Cuman yang kayak kamu bener-bener ya kayaknya ini kayak apa ya, mungkin tuh kayak perasaan halusinasi aja gitu. Jadi yang kayak ya udah deh gitu, biar nanti waktu yang akan menjawab gitu. Karena ya bisa dibilang tuh mungkin miskomunikasinya itu kayak bener-bener di saat kamu dulu itu kayak mungkin tuh udah ada PDKT-an atau mungkin udah ada kekasih gitu. Tapi sebenarnya gitu, sejujurnya itu kayak dia ingin memilih kamu itu kayak sangat besar gitu. Bahkan bisa dibilang tuh kayak dia udah terlanjur merasa nyaman gitu, karena kamu adalah sosok yang mungkin tuh selama ini dia cari gitu. Sosok yang penuh dengan keibuan, sosok yang penuh dengan kesabaran, sosok seseorang tuh yang bisa dibilang tuh bikin dia suka ketawa-ketawa sendiri. Jadi seperti itu.
Terus juga di sini Clarissa melihat ya bahwa orang ini tuh kayak sampai detik ini pun sebenarnya gitu, walaupun saat ini entah kamu sama orang lain, entah kamu sendiri gitu, kayak orang ini tuh kayak masih berharap gitu ya datangnya keajaiban buat kamu dan dia itu bisa dipersatukan lagi, tapi bukan dipersatukan lagi sama dalam artian tuh kayak persatuan yang biasa, tapi bener-bener bisa memiliki kamu seutuhnya. Jadi seperti itu bisa dibilang tuh ya, orang ini kayak pernah sih mungkin tuh kayak orang ini mencoba ingin mencari pengganti kamu dalam hidupnya, cuman ya bisa dibilang dia udah terlanjur bucin nih gitu, dia tuh kayak udah terlanjur dalam artian tuh gagal move on gitu. Jadi ya udah gitu, setiap hari-hari dia selalu dibayangi sama bayang-bayang kamu. Jadi seperti itu, bayang-bayang cinta, bayang-bayang suka, bayang-bayang cinta yang terpendam karena belum mengungkapkan, atau mungkin ya bisa dibilang tuh karena kamu dulunya dimiliki orang lain gitu, jadi ada perasaan yang seperti itu. Terus kita lanjut lagi untuk kartu yang selanjutnya, dia yang masih memendam rasa sayang sampai saat ini padamu. Oke. Di sini ada kartu Pack of Swords. Terus juga ada kartu The Sun. Dan di sini ada kartu Ace of Pentacle. Kemudian di sini juga ada kartu King of Swords. Dan di sini juga ada kartu The Lovers. Oke. Kita geser terlebih dahulu. Oke. Di sini aku melihat ya, di sini ada kartu Pack of Swords. Pack of Swords tuh dalam artian tuh kayak mungkin dia saat ini tuh hanya bisa memandang kamu dari kejauhan. Kalau mungkin dia teman satu kerja kamu gitu, ya dia hanya bisa memandang kamu dari jauh untuk saat ini gitu. Kalaupun dia bukan teman kerja kamu dan kamu hanya kenal sama dia dari sosmed, ya mungkin orang ini hanya bisa ngeliatin kamu dari status kamu, dari foto-foto Facebook kamu, dari foto-foto IG kamu, karena hanya itu yang bisa dia lakukan saat ini gitu, karena ya segala sesuatunya itu benar-benar terbatas. Terus juga di sini Clarissa melihat ya, di sini ada kartu The Sun. The Sun tuh artinya tuh kayak bener-bener untuk cinta dia itu sampai saat ini tuh kayak bener-bener kayak masih terang benderang gitu. Dalam artian tuh ya cintanya dia ke kamu sampai saat ini tuh nggak pernah meredup gitu. Walaupun ya mungkin antara kamu dan dia sempat terjadi keselisih pahaman yang membuat kalian sampai detik ini nggak terkoneksi lagi gitu. Cuman dia percaya bahwa nanti gitu ya, nanti apabila waktunya tiba gitu, pasti dia diberikan jalan untuk menjemput titik terang tersebut. Jadi seperti itu. Jadi kayak bener-bener dia sangat berharap nih sama Tuhan gitu ya untuk bisa dipersatukan dengan kamu kembali. Terus juga di sini Clarissa melihat ya, di sini ada kartu King of Swords gitu. Kartu King of Swords tuh artinya itu kayak bener-bener gini loh, bisa dibilang tuh kayak dia bener-bener sangat berharap bener-bener bisa menjadi kingnya kamu gitu, bener-bener menjadi kingnya kamu kalau memang dia seorang laki-laki gitu. Kalau misalnya dia seorang perempuan, ya dia bener-bener ingin menjadi queennya kamu, ingin menjadi ratunya kamu gitu, karena dia ingin selalu setiap saat gitu deket terus sama kamu, ingin selalu tetap gitu ya memberikan support dan semangat sama kamu gitu, bahkan ingin selalu menemani kamu gitu. Jadi kayak di sini Clarissa juga melihat ya, nantinya itu bener-bener dia pasti akan sama gitu, pasti dia akan muncul lagi di dalam kehidupan kamu. Ini hampir sama seperti yang nomor satu. Jadi kayak nantinya dia tuh kayak bener-bener gini loh, entah dia jadi pihak ketiga, entah karena ini orang itu yang kayak bener-bener kayak nanti dia tuh ada titik di saat dia tuh kayak bener-bener udah nggak bisa memendam dan perasaannya dia gitu ke kamu. Jadi kayak oke lah gitu, eh berani nggak berani dia harus maju gitu. Jadi kayak entah kamu nantinya tuh udah ada pasangan, entah kamu nantinya tuh single gitu, entah dianya jadi posisi ketiga gitu, yang jelas tuh kayak orang ini bakalan memberanikan diri. Jadi seperti itu. Jadi buat kamu sih ya, nantinya kalau dia benar-benar datang lagi di dalam kehidupan kamu, ya kamu nggak usah kaget gitu. Terus kita lanjut lagi untuk kartu yang selanjutnya. Di sini ini apaan ya? Kok ada somethingnya nih di mulut. Terus juga
Oke, dia yang masih mencintaimu sampai saat ini pada kamu. Oke. Kartu yang pertama ada kartu Queen of Swords. Kemudian juga ada kartu Nine of Cups. Dan di sini ada kartu Four of Pentacles. Terus ada kartu juga King of Pentacles. Dan di sini juga ada kartu Ten of Pentacles. Tadi King of Pentacles, kemudian Ten of Pentacles. Oke, ini kita clear up terlebih dahulu. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, di sini Queen of Swords gitu. Queen of Swords tuh artinya tuh kayak bener-bener apa ya? Dalam artian tuh dia nantinya tuh kayak bener-bener lebih berani deh gitu. Mungkin kalau flashback ke belakang kemarin ya bisa dibilang tarik ulur terjadi dalam siklus gitu ya, kedekatan kamu sama dia. Cuman ya Clarissa percaya bahwa nantinya dia tuh kayak bener-bener udah deh gitu, dia harus siap menerima resiko apapun yang terjadi. Jadi seperti itu. Entah dalam artian tuh kamu nantinya ke dia gimana, entah bagaimana gitu. Yang jelas tuh kayak dia berani dulu gitu. Terus juga di sini ada kartu Nine of Cup menggambarkan tentang bisa dibilang tuh kayak sebenarnya ya bisa dibilang flashback ke belakang kemarin gitu, di saat mungkin kamu sama orang lain gitu ya, perasaan kesel ada, perasaan kecewa ada gitu. Cuman ya sebisa mungkin tuh kayak dia nggak boleh gitu, nggak boleh menunjukkan tentang sisi amarahnya dia, sisi marahnya dia ke kamu gitu, karena bagaimanapun juga gitu ya dia sadar posisi gitu, posisi dia apa pada saat itu. Dan di sini dia hanya bisa menunggu gitu. Menunggu apa? Ya menunggu momen indah datang padanya. Jadi seperti itu. Jadi kayak nih orang itu bener-bener nantinya itu sangat berharap sama Tuhan. Biar walaupun flashback ke belakang kemarin dia belum bisa memilih kamu gitu. Cuman dia percaya bahwa apa ya, dalam artian tuh apabila memang kamu adalah jodohnya dia gitu, ya pasti sejauh-jauhnya kamu saat ini pasti akan dipersatukan lagi sama dia. Jadi seperti itu. Terus juga di sini Clarissa melihat ada kartu King of Pentacle. King of Pentacle tuh kayak sebenarnya juga ada sih gitu perasaan yang kayak keinginan dia tuh ingin selalu melindungi kamu gitu, walaupun mungkin gitu kamu saat ini udah ada yang lain gitu. Cuman ya bagaimanapun juga gitu, seolah-olah dia itu ingin menjadi spirit with kamu gitu, dalam artian tuh kayak malaikat yang selalu menjaga hati kamu, menjaga perasaan kamu. Dan dia tuh kayak benar-benar kayak ngerasa nggak rela apabila kamu disakitin orang lain. Terus juga di sini tadi saya juga melihat ya Ten of Pentacle. Ten of Pentacle itu menggambarkan tentang dalam artian tuh kayak saat ini gitu di dalam pikiran dia tuh kayak udah ada deh gitu bayangan-bayangan yang apa yang harus dia lakukan gitu kedepannya buat biar biar dia itu bisa deket lagi sama kamu gitu. Jadi kayak saat ini tuh dia bener-bener memikirkan strategi atau memikirkan cara bagaimana gitu, cara aku ini biar bisa deket lagi sama kamu. Jadi seperti itu. Jadi kayak nantinya ya sama sih gitu, orang ini tuh kayak nantinya tuh datang lagi di dalam kehidupan kamu. Cuman yang Clarissa lihat sih dia lebih percaya diri, lebih berani lagi gitu. Dan kayak udah tahu deh gitu resiko dan konsekuensi apa yang nantinya tuh bakalan dihadapi gitu, di saat mungkin kamu saat ini ada orang lain ataupun di saat kamu saat ini tuh sedang sendiri gitu. Jadi kayak benar-benar udah siap deh dengan konsekuensinya. Jadi seperti itu. Terus kita lanjut lagi ya. Untuk teman-teman yang memilih kartu yang terakhir, kartu yang nomor 3 di sini. Oke, kita lanjut buat teman-teman semuanya yang memilih kartu nomor 3 saat ini ya. Dan kita ambil kartu tarot versi pendamping untuk menghasilkan jawaban yang lebih detail lagi. Oke, dia yang masih memendam rasa sayang sampai saat ini padamu gitu. Oke, coba kita lihat terlebih dahulu. Kita mau ngambil 5 kartu ya. Di sini untuk kartu yang pertama ada kartu Eight of Pentacle, End of Cup ya. Kemudian di sini ada kartu The Emperor. Terus ada kartu The Tower. Wow. Kemudian di sini ada kartu Ten of Cup.
Terus juga di sini ada kartu Four of Pentacle. Oke. Ini kita clear up terlebih dahulu ya di sini. Oke, sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu tentang dia yang masih memendam rasa sayang sampai saat ini padamu. Oke. Di sini Clarissa melihat ya bahwa bisa dibilang siapa sih gitu dia yang sampai saat ini memendam rasa sayang sampai saat ini padamu. Di sini buat teman-teman semua yang nomor 3, sepertinya dia adalah seseorang yang datang dari masa lalu, dan dia adalah seseorang yang benar-benar pernah mengecewakan kamu. Karena di mana dulu gitu, dalam artian tuh mungkin orang ini banyak berbuat kesalahan sama kamu gitu, banyak mengecewakan kamu, bahkan diri kamu saja menganggap bahwa bisa dibilang tuh kayak aku bener-bener udah tertipu sama buaya gitu. Tertipu sama buaya itu apa sih artinya? Itu ya kamu dulu itu kayak mengenal dia tuh sosok seseorang yang memang benar-benar kamu harapkan, sosok seseorang yang benar-benar kamu inginkan. Tapi setelah kamu menjalin hubungan sama dia, tuh jebakan buayanya kelihatan gitu. Kamu benar-benar apa ya, dalam artian tuh kayak justru kayak orang ini tuh jauh dari ekspektasi kamu gitu. Bener-bener yang ada itu bikin kamu setiap hari cemas, khawatir gitu, dan kamu kayak bener-bener udah terjebak dalam, intinya tuh dalam apa ya, jebakan yang salah gitu loh. Dan kamu merasa bahwa dia itu adalah kayak bener-bener kadal gitu loh, dia bener-bener bisa beradaptasi, menutupi gitu, aslinya dia buruk gitu, tapi dengan seperfect mungkin dia menutupi keburukan tersebut dengan kebaikan gitu. Setelah dia mendapatkan apa yang dia inginkan, ya sudah, semuanya berubah. Dulu dia sangat perhatian sama kamu, tapi setelah dulu kamu menjalin hubungan sama dia gitu, ya perhatian dia tuh kayak lambat laun udah mulai berkurang, rasa sayang pun juga udah mulai berkurang. Bahkan kamu merasa bahwa hubungan hubungan kamu dulunya sama dia tuh semakin lama semakin dingin gitu. Dan di sini Clarissa merasa bahwa intinya tuh kayak kamu bener-bener sampai bener-bener yang kayak kamu mencoba sih gitu, dalam artian tuh bertahan walaupun kamu merasa sakit, tapi semakin lama gitu, semakin dia dibiarkan, tapi dia semakin nggak tahu diri gitu, dalam artian tuh kayak seenak diri dia sendiri, tanpa melihat bagaimana sakitnya kamu, bagaimana pedihnya kamu. Bahkan kamu bisa dibilang tuh kayak pura-pura bahagia di hadapan orang lain, tapi di satu sisi ya sebenarnya kamu merasakan sebuah kesedihan gitu, sampai di suatu titik gitu kamu yang bener-bener berada di posisi yang kayaknya kamu nggak kuat lagi deh dalam menghadapi sikap dan tingkahnya dia sama kamu gitu. Karena semakin lama bukannya dia semakin baik, tapi semakin lama tambah dianya itu berulah gitu. Dan bisa dibilang tuh kayak bener-bener kamu udah bener-bener kayak nggak bisa mempertahankan hubungan ini lagi gitu. Dan bisa dibilang tuh kayak ya udah gitu, mau dia gimana, mau dia gimana, ya udah gitu, terserah gitu. Karena kamu bener-bener dulunya itu udah nggak kuat lagi deh gitu, udah nggak kuat lagi mempertahankan hubungan ini bersama dia. Terus di sini Clarissa juga melihat ya bahwa bisa dibilang tuh kayak kamu sebenarnya flashback ke belakang kemarin tuh kayak udah berusaha berbesar hati gitu ya, mengikhlaskan semua atas apa yang dia lakukan sama kamu. Tapi ya bagaimanapun juga gitu, sepertinya rasa sakit itu masih membekas sampai detik ini. Dan yang saya lihat gitu, nih orang gitu, orang yang pernah menyakiti kamu dan masih mencintai kamu saat ini gitu, sebenarnya bukan mencintai kamu sampai saat ini, tetapi mungkin gitu ya, yang saya lihat tuh kayak orang ini menyesal gitu atas apa yang sudah dia lakukan ke kamu, dan orang ini ingin kembali lagi sama kamu dengan tujuan, dengan harapan tuh yang kayak aku datang membawa perubahan, aku datang itu yang kayak udah nggak seperti apa yang kamu kenal dulu gitu. Aku kenal yang kayak dalam artian tuh aku kembali datang itu ingin dalam artian tuh membahagiakan kamu. Cuman ya sepertinya kayak bagi kamu udah nggak ada toleransi lagi deh gitu, karena ya sudah banyak beban hidup gitu yang sudah kamu rasakan. Bukan beban hidup cinta aja, tapi beban hidup yang lain juga banyak gitu yang kamu tanggung saat ini gitu. Dan dulu kamu bener-bener di saat kamu sayang-sayangnya sama dia gitu, tapi dengan seenaknya dia gitu, dia menyanyiakan kamu, nggak menghargai kamu sebagai pasangan. Dan bisa dibilang tuh kayak banyak kesedihan yang kamu pendam gitu. Cuman kan kamu bukan tipikal seseorang yang berekspresif gitu, artinya tuh yang kayak
kamu mudah gitu ya mengumbar kesedihan kamu di mana-mana gitu. Enggak gitu, justru malah kamu itu kayak pasang tampang pura-pura bahagia di hadapan sahabat kamu, di hadapan teman kamu, di hadapan orang lain gitu. Ya biar mereka nggak tahu gitu tentang kepahitan apa, kesedihan apa yang kamu alami gitu. Ya cuman kayak mungkin orang-orang yang nggak tahu kamu gitu, taunya kamu bahagia aja, lempeng-lempeng aja. Padahal di balik itu ya kamu menahan kesedihan atas luka yang dia tinggalkan sama kamu. Jadi seperti itu. Sampai seperti yang Larissa bilang tadi gitu, kamu kayak bener-bener udah nggak ada kekuatan lagi untuk mempertahankan hubungan ini gitu. Karena apa? Ya semakin kamu bertahan gitu, semakin parah pula luka yang kamu alami gitu. Dan ya udah gitu, akhirnya kamu mengambil cara yang terbaik gitu, terbaik untuk kamu, terbaik untuk kondisi psikologis kamu, terbaik untuk ya bagi diri kamu sendiri gitu. Kamu akhirnya tuh kayak memilih ya meninggalkan dia secara sepihak gitu. Dan di sini yang saya lihat gitu, karena apa gitu, dulunya gitu di saat kamu meninggalkan dia juga kayak nggak ada perasaan yang kayak merasa bersalah atau bagaimana gitu, justru yang kayak lempeng-lempeng aja, enak-enak aja gitu. Dan saat ini gitu, di saat dia kayak merasa menyesal, mungkin dia tuh kayak mencoba gitu ya, jadi kayak orang ini tuh kayak udah dapat karmiknya gitu, udah dapat karmanya setelah dia mungkin setelah lepas dengan kamu mencoba gitu ya mencari seseorang yang baru dengan harapan tuh yang lebih baik dari kamu, sesuai dengan uh, keinginan dia gitu. Tapi nyatanya apa gitu, di zaman yang sekarang ini gitu, ternyata itu kayak nggak ada seseorang yang setulus kamu, nggak ada seseorang yang sebaik kamu. Justru malah di sini Clarissa merasa bahwa apa ya, bisa dibilang tuh kayak bener-bener nggak sesuai dengan ini loh, dalam artian tuh kayak nggak sesuai dengan harapan dia gitu. Di saat itulah dia tuh kayak akhirnya tuh mengintrospeksi diri atas kesalahan apa yang pernah dia lakukan gitu, kok sampai dia seperti ini gitu. Dan akhirnya tuh kayak dia eh ingin gitu ya, dalam artian tuh kayak mungkin aku punya salah sama kamu gitu, dan aku ingin kembali lagi sama kamu, ingin menebus semua kesalahan yang terjadi gitu, ingin mengulangi kesalahan yang sama. Cuman yang Clarissa di sini sebagian besar buat teman-teman semuanya yang memilih kartu nomor 3 gitu, kalian tuh kayak udah merasa enggak deh gitu, dengar kamu aja enek gitu, apalagi tatap muka sama kamu, kayaknya enggak gitu. Karena apa gitu ya, di saat kamu sayangnya sama dia gitu, kenapa dia dengan seenak dia sendiri tuh kayak memperlakukan kamu, bisa dibilang tuh nggak layaknya seorang pacar gitu, nggak layaknya seorang kekasih. Justru kayak semua beban hidup, semua beban hubungan yang terjadi pada kamu ya, flashback ke belakang kemarin, kayak seolah-olah itu dilimpah ruahkan sama kamu gitu. Dan sampai akhirnya tuh kayak kamu bener-bener apa ya, bener-bener kayak udah nggak kuat lagi gitu. Dan di sini Clarissa kan melihat gitu, dia datang gitu ya dengan penuh kesedihan, dengan harapan tuh kayak untuk mencari kebahagiaan bersama kamu lagi gitu. Cuman yang bener-bener konteksnya di sini gitu, yang kayak kamu bener-bener udah ogah gitu, udah nggak mau menerima dia lagi. Karena apa ya, luka yang dia tinggalkan aja sampai detik ini masih membekas gitu. Masa ya iya aku mau bikin luka lagi, walaupun ya dia nantinya datang dengan tipu daya segala cara gitu ya, dengan yang kayak seolah dia akan memperbaiki semua kesalahan dan dia akan menebus gitu ya semua yang pernah dia lakukan sama kamu. Cuman ya mungkin ada beberapa di antara kalian yang kayak oke lah menerima dengan apa adanya. Cuman ya Clarissa melihat bahwa di sini tuh kayak lebih banyak yang kayak enggak deh gitu, dalam artian tuh kayak lebih baik kayak aku, dalam artian tuh kayak kamu masih belum merasa siap gitu untuk sakit hati yang kedua kalinya. Dan di sini ini kayak bener-bener bagi diri kamu, kayak bener-bener harus kamu keluarkan ya sisi bijaksana kamu gitu. Jangan sampai gitu kebaikan kamu dimanfaatkan lagi sama dia gitu. Karena flashback ke belakang kemarin sudah banyak gitu keluh kesah yang berusaha kamu simpan, sudah banyak luka hati yang bener-bener kamu pendam gitu. Tapi ya nyatanya apa gitu, semakin lama semakin kamu sabar gitu, tapi nggak membuat dia berubah, justru malah semakin membuat intinya tuh dia berulah gitu. Dan di sini gitu kamu bener-bener harus bijaksana lagi gitu. Kalau mungkin memaafkan nggak masalah, mengikhlaskan nggak masalah, tapi kalau mungkin dia meminta yang lebih gitu, lebih baik difikirkan kedua kali. Jangan sampai hati teman-teman semuanya merasa hancur porak-poranda yang kedua kalinya. Karena ingat gitu, hati bukanlah permainan, karena hati itu untuk disayang, untuk dipelihara. Namanya cinta gitu adalah tempat saling mencurahkan isi hati, bukan melimpahkan kesalahan semuanya itu pada kita. Jadi seperti itu. Karena ya bagaimanapun juga saya yakin bahwa, percaya bahwa setelah kesedihan yang udah kamu lewati, flashback ke belakang kemarin, ya saya percaya bahwa nantinya kamu akan dipertemukan dengan kebahagiaan baru, seseorang yang jauh lebih layak untuk kamu pertahankan daripada dia. Terus juga di sini
Clarissa merasa sih bahwa orang ini tuh kayak ingin mengulangi kisah gitu ya, mengulangi kisah sama kamu. Tapi kayak dengan harapan ya kamu itu bisa kalut lagi sama dia gitu. Dia akan mencoba berkorban, akan mencoba apa gitu. Cuman ya seperti yang saya sarankan tadi gitu, kalau untuk memaafkan sih nggak masalah, tapi kalau untuk menerima dia gitu ya sebenarnya sih nggak masalah gitu ya, asalkan buat kamu sih jangan terlalu terburu-buru gitu, jangan keburu-buru termakan bujuk rayu dia terlebih dahulu, karena ingat gitu segala sesuatunya itu harus dilalui secara proses, nggak bisa kalau cuma dikatakan aku berubah gitu tapi nggak ada bukti nyatanya gitu. Jadi nggak bisa, harus ditunjukkan dengan sikap dan perilaku yang nyata, dan itu pun nggak bisa kita buktikan 1 2 3 bulan gitu, harus bener-bener melewati proses gitu. Ini orang berubahnya sungguh-sungguh atau setengah-setengah gitu. Kalau udah berubah sungguh-sungguh dan kamu bener-bener kayak udah oke deh kayak gini, waktunya udah bener-bener pas deh, udah bener-bener tepat, ya nggak apa-apa gitu, kamu menerima dia lagi. Itu pun juga kamu harus hati-hati gitu, jangan sembrono lagi gitu, karena kayak di sini yang Clarissa lihat, kamu itu orangnya sebenarnya nggak bisaan gitu, dan dari kamu yang nggak bisaan ini justru malah kayak kebanyakan gitu ya, kebaikan kamu dimanfaatkan sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab gitu. Terus juga di sini Clarissa merasa bahwa intinya tuh kayak bisa dibilang ya, intinya tuh kayak kamu menjalin hubungan sama dia, flashback ke belakang kemarin ya, banyak kehilangan sesuatu hal yang berharga gitu, banyak sesuatu hal yang benar-benar kayak bagi diri kamu gitu ya, ya menurut saya sih kayak kehilangan sesuatu yang berharga, mungkin waktu, produktivitas kerja, mungkin yang lain-lain gitu. Sebenarnya banyak hal yang udah kamu capai, tapi berhubung kamu galau-galauan memikirkan seseorang yang nggak pernah mikirin kamu, ya udah semuanya jadi tertunda dan terbengkalai, jadi seperti itu. Terus ini kita lihat dia yang masih memendam rasa sayang sampai saat ini padamu. Oke. Ini tadi udah ada yang kebuka satu. Di sini ada kartu Six of Wands. Oke, ini kartu yang kebuka yang kedua, ada kartu Three of Pentacles. Kemudian Queen of Wands. Dan di sini ada kartu juga Five of Pentacles. Terus juga di sini ada kartu Queen of Pentacle. Oke. Yes. Clarissa melihat ya bahwa bisa dibilang tuh kayak Six of Wands. Six of Wands tuh kayak di sini tuh menggambarkan tentang nantinya gitu ya. Banyak cara yang bakalan dia lakukan untuk mengetuk pintu hati kamu lagi gitu. Cuman ya Clarissa yakin bahwa kamu jadi orang menjadi lebih smart dan lebih apa ya, lebih bisa selektif lagi gitu dalam memaafkan dia gitu, karena kayak flashback ke belakang kemarin udah banyak gitu ya kata maaf yang udah kamu dengarkan dari mulut dia. Cuman ya hal tersebut tidak mendatangkan sebuah perubahan yang cukup signifikan gitu. Itu yang artinya ya walaupun nanti dia datang gitu dengan penuh 1000 maaf, dengan penuh perubahan, ya bagi kamu kayak nggak langsung gitu menerima dia gitu, karena ya kamu takut apabila kamu gitu ya berbesar hati lagi untuk memaafkan dia gitu, takutnya justru malah ujung-ujungnya kamu yang dikecewakan lagi gitu. Karena jujur gitu, untuk saat ini tuh kayak kamu masih belum bisa sebenarnya tuh kayak menghapus amarah, menghapus luka yang pernah dia tinggalkan gitu. Bahkan sampai detik ini gitu, kamu itu kayak masih banyak rasa trauma gitu. Kamu sebenarnya masih ingin sih, dalam artian tuh kayak mengenal orang baru, tapi di satu sisi gitu, karena orang ini dulunya berulah sama kamu gitu, jadi kayak kamu nggak ada nyali gitu, takut apabila kamu hanya dipermainkan lagi. Jadi ya udah deh gitu, sampai bener-bener kamu nantinya itu bener-bener merasa siap. Dan di sini kayak bener-bener saat ini sih menurut saya kayak kamu jauh lebih baik daripada sebelumnya, karena tuh kayak bener-bener flashback ke belakang kemarin gitu ya, kamu bener-bener kamu gunakan memanfaatkan waktu kamu untuk kamu gunakan untuk menghealing diri kamu gitu. Karena apabila tidak kamu lakukan gitu ya mungkin sepanjang hidup kamu akan terbebani sama rasa sakit hati yang pernah dia tinggalkan. Terus juga di sini ada kartu Queen of Pentacle. Queen of Pentacle tuh artinya tuh kayak untuk saat ini gitu, hati kamu itu kayak bener-bener nggak ada deh gitu, ruangan kosong untuk dia gitu. Karena untuk saat ini gitu bener-bener banyak kamu fokuskan untuk hal-hal yang bermanfaat. Misalnya kamu gunakan untuk bekerja, kamu gunakan untuk berbuat kebaikan gitu, daripada memikirkan seseorang yang nggak pernah memikirkan kamu. Jadi kamu lebih memilih seperti itu. Terus juga di sini
Kita coba lihat untuk kartu yang satunya, dia yang masih ini ya, dia yang masih memendam rasa sayang sampai saat ini padamu. Oke. Terus ada kartu Queen of Cup, ada kartu Six of Cup. Terus juga di sini ada kartu The Shadow Side. Oke. Di sini Clarissa melihat ya Knight of Wands. Knight of Wands tuh artinya kayak orang ini tuh bener-bener nantinya tuh kayak nggak ada deh gitu seseorang tuh yang bisa mematahkan nyali dia untuk bisa mendekati kamu lagi gitu, karena kayak orang ini tuh sangat berharap besar gitu bisa memilih kamu kembali. Cuman ya seperti yang Clarissa bilang tadi gitu, kamu jadi orang lebih smart daripada dulu gitu, kamu nggak langsung menerima kehadiran dia kembali karena udah banyak gitu ya bekas luka yang dia tinggalkan. Terus juga di sini Queen of Cup gitu. Queen of Cup tuh artinya tuh menggambarkan tentang jujur gitu, saat ini tuh kayak kamu lebih tenang, lebih merasa bahagia dalam posisi kamu saat ini gitu, ketimbang di saat kamu menjalin hubungan dulu sama dia gitu. Jadi yang kayak nantinya gitu, sekalipun dia datang gitu, kamu bakal mengatakan bahwa dalam artian tuh kayak kamu udah merasa bahagia dengan posisi kamu saat ini gitu. Terus juga di sini Six of Cup gitu. Six of Cup tuh artinya ya kamu bener-bener nantinya tuh kayak bener-bener merasa berpikir gitu bahwa bisa dibilang tuh kayak dulu dia itu bener-bener nggak bisa dewasa gitu, dan saat ini pun gitu dia mengatakan bahwa dia sudah berubah menjadi pribadi yang lebih dewasa gitu. Otomatis dari diri kamu ini udah keyakinannya gitu ya, rasa percaya kamu sudah hilang gitu. Karena apa ya, dulu bener-bener kayak omongan dia itu bener-bener nggak ada yang bisa dia tepatin gitu. Otomatis ya kamu gak semudah itu dong gitu memberikan kepercayaan kamu sama dia gitu, karena dulunya aja kamu gak bisa bikin aku bahagia, justru malah nyakitin perasaan aku gitu. Dan di sini nantinya tuh kayak bener-bener dia nanti itu kayak merasa mendapatkan karmiknya sendiri mungkin ya gitu, karena kan kamu kayak udah merasa bahwa kamu udah gak ingin lagi deh gitu menjalin hubungan sama dia gitu, karena percuma gitu. Dulu kamu sudah banyak berjuang, kamu sudah banyak berkorban, tapi segala pengorbanan dan perjuangan kamu itu kayak nggak pernah dihargai sama dia. Otomatis ya sudah gitu, bisa dibilang tuh kayak kamu udah nggak ingin lagi deket-deket sama dia gitu, karena jujur sampai detik ini gitu masih rasa trauma tersebut masih melekat gitu. Dan nantinya dia nantinya itu akan merasa sadar dengan sendirinya gitu. Karena apa ya, dia nantinya itu akan merasa mendapatkan sebuah pengalaman yang sangat berharga, biar kedepannya gitu apabila dia sudah menemukan orang baru ya dia tidak memperlakukan gitu ya seseorang yang dia sayang itu secara semena-mena seperti apa yang pernah kamu alami dulu. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang udah ngikutin Clarissa mulai dari awal sampai akhir. Dan aku inget lagi buat teman-teman semuanya ya, buat kalian yang ingin gabung di private reading, personal reading, kalian bisa lihat tentang cara-caranya, langkah-langkahnya ada di bawah link deskripsi video ini. Dan buat teman-teman semuanya yang belum subscribe ya, silahkan subscribe channel Tarot Reading Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika Clarissa mengupload video terbaru, kalianlah yang mendapatkan notifikasi pertama kali. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tema yang berbeda. Dadah, terima kasih.